Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nesa Cahya Kumara Saputri, NIM 2410801032 dari Prodi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalian berpikir kenapa tubuh manusia itu bisa mengalami pembusukan setelah meninggal? Ternyata ini bukan hanya bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, tapi juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Nah, di video kali ini, yuk kita belajar bersama memahami bagaimana Islam memandang proses pembusukan dari sisi ilmu sekaligus spiritual. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tafsir ilmiah mengenai proses pembusukan melalui 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Tema ini menarik banget karena menghubungkan antara Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan makna spiritual kehidupan manusia. Pertama, kita bahas pendekatan bayani ya teman-teman. Oke, pendekatan bayani adalah cara memahami Al-Quran berdasarkan teks ayat, tafsir ulama, dan makna bahasa. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia berasal dari tanah dan nantinya akan kembali menjadi tanah. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Toha. Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, kedepannya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah manusia meninggal, tubuh akan mengalami pembusukan dan kembali menjadi unsur tanah. Jadi, proses pembusukan dipahami sebagai ketetapan atau sunatullah dari Allah. Selanjutnya, ada pendekatan burhani. Pendekatan ini menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Secara ilmiah, pembusukan terjadi karena adanya bakteri dan mikroorganisme yang menguraikan tubuh setelah kematian. Dalam biologi, proses ini terdiri dari beberapa tahap seperti autolisis, pembengkakan, hingga tubuh menjadi kerangka. Hal ini juga berkaitan dengan siklus kehidupan yang dijelaskan dalam Quran Surat Qaf yang menerangkan bahwa tanah yang mati bisa kembali hidup dan menumbuhkan tumbuhan. Artinya, unsur tubuh yang telah membusuk akan kembali ke alam dan menjadi bagian dari siklus kehidupan. Dari sini kita melihat bahwa Al-Quran selaras dengan ilmu pengetahuan modern loh teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir adalah pendekatan irfani. Pendekatan irfani lebih menekankan makna spiritual dan pengalaman batin. Proses pembusukan mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia itu sementara dan tubuh manusia tidak akan kekal. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Melalui pendekatan irfani, pembusukan bukan hanya proses biologis, tetapi juga pelajaran agar manusia itu tidak sombong, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan mempersiapkan kehidupan di akhirat. Jadi, teman-teman tahu nggak sih kesimpulannya apa dari pemaparan dari argumen yang saya jelaskan tadi? Nah, ini teman-teman kesimpulannya. Pendekatan bayani menjelaskan pembusukan berdasarkan teks Al-Quran. Pendekatan burhani menjelaskan secara ilmiah, sedangkan pendekatan irfani mengambil hikmah spiritual dari proses tersebut. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.